Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan lanjutkan ke bab 4, yaitu memori. Operasi secara memori. Memori adalah bagian dari komputer, tempat program-program dan data-data disimpan. Elemen dasar memori adalah sel memori. Walaupun digunakan sejumlah teknologi elektronik, seluruh sel memori memiliki sifat-sifat tertentu. Yang pertama, sel memori memiliki dua keadaan stabil atau semi-stabil yang dapat digunakan untuk mempresentasikan bilangan biner 1 atau 0. Dua, sel memori mempunyai kemampuan untuk ditulis posisinya satu kali. Yang ketiga, sel memori mempunyai kemampuan untuk dibaca. Selanjutnya, karakteristik sistem memori. Dilihat dari lokasi, memori dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu register, memori internal, dan memori eksternal. Register berada di dalam prosesor. Memori ini diakses langsung oleh prosesor dalam menjalankan operasinya. Register digunakan sebagai memori sementara dalam perhitungan maupun pengolahan data dalam prosesor. Memori internal adalah memori yang berada di luar prosesor, namun mengaksesnya langsung oleh prosesor. Memori internal dibedakan menjadi memori utama dan disk memori. Memori eksternal dapat diakses oleh prosesor melalui piranti input-output. Memori ini dapat berupa disk atau pita. Karakteristik lainnya adalah kapasitas. Kapasitas memori internal maupun eksternal biasanya dinyatakan dalam bentuk bit. 1 bit sama dengan 8 bit atau word. Panjang word umumnya 8, 16, 32 bit. Memori eksternal biasanya lebih besar kapasitasnya daripada memori internal. Hal ini disebabkan karena teknologi dan sifat penggunaan yang berbeda. Karakteristik berikutnya adalah satuan transfer. Bagi memori internal, satuan transfer sama dengan jumlah saluran data yang masuk dan keluar dari modul memori. Jumlah memori ini seringkali sama dengan panjang word, tapi kemungkinannya juga tidak sama. 3 konsep yang berhubungan dengan satuan transfer. Pertama, word merupakan satuan alami organisasi memori. Ukuran word biasanya sama dengan jumlah bit yang digunakan untuk representasi bilangan dan panjang instruksi. Yang kedua, addressable unit. Pada sejumlah sistem, addressable unit adalah word. Namun terdapat sistem dengan pengalamatan pada tingkat bit. Pada semua kasus, hubungan antara panjang A, suatu alamat, dan jumlah N address-nya, unit adalah 2A sama dengan N. Unit of transfer adalah jumlah bit yang dibaca atau dituliskan ke dalam memori pada suatu saat. Pada memori eksternal, transfer data biasanya lebih besar dari suatu word yang disebut dengan block. Selanjutnya, keandalan memori. Untuk memperoleh keandalan memori ada 3 pertanyaan yang diajukan. Berapa banyak, berapa cepat, berapa mahal. Pertanyaan berapa banyak adalah sesuatu yang sulit dijawab, karena berapapun kapasitas memori tentu aplikasi akan menggunakannya. Jawaban pertanyaan berapa cepat adalah memori harus mampu mengikuti kecepatan CPU, sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar CPU dan memori tanpa adanya waktu tunggu karena komponen lain belum selesai prosesnya. Mengenai harga, sangatlah relatif. Bagi produsen selalu mencari harga produksi paling murah tanpa mengorbankan kapasitasnya untuk memiliki daya saing di pasaran. Hubungan harga, kapasitas, dan waktu akses adalah semakin kecil waktu akses, semakin besar harga produksinya. Semakin besar kapasitas, semakin kecil harga produksinya. Semakin besar kapasitas, semakin besar waktu aksesnya. Dilema yang dihadapi pada perancang adalah keinginan menerapkan teknologi untuk kapasitas memori yang besar karena harga produksi yang murah. Namun hal ini dibatasi oleh teknologi dalam memperoleh waktu akses yang cepat. Salah satu pengorganisasian masalah ini adalah penggunaan hierarki memori. Sebagai satuan memori, satuan pokok memori adalah digit biner yang disebut bit. Satuan bit dapat berisi sebuah angka 0 atau 1. Ini adalah satuan yang paling sederhana.
Memori juga dinyatakan dalam bit. 1 bit sama dengan 8 bit. Kumpulan bit dinyatakan dalam word. Panjang word yang umum adalah 8, 16, dan 32 bit. Tabel tingkatan satuan bit. Selanjutnya, memori utama semikonduktor. Pada komputer lama, untuk umum random access memory untuk memori utama adalah sebuah jaringan ferromagnetik berlubang yang dikenal sebagai core. Istilah yang tetap dipertahankan hingga saat ini. Jenis memori random access. Hal yang dibedakan karakteristik RAM adalah dimungkinkannya pembacaan dan penulisan data ke memori secara cepat dan mudah. Aspek lain adalah RAM bersifat volatil, sehingga RAM hanya menyimpan data sementara. Teknologi yang berkembang saat ini adalah statistik yang dinamis. RAM dinamis disusun saling menyimpan data sebagai muatan listrik pada kapasitor. Karena kapasitor memiliki kecenderungan alami untuk mengosongkan muatan, maka RAM dinamis memerlukan pengisian muatan listrik secara periodik untuk memerlukan penyimpanan data. Pada RAM statik, nilai biner disimpan dengan menggunakan konfigurasi gate logic split flow tradisional. RAM statik akan menyimpan data selama ada daya listriknya. Read Only Memory atau ROM sangat berbeda dengan RAM. Seperti namanya, ROM berisi pola data permanen yang tidak dapat diubah. Data yang tidak bisa diubah menimbulkan keuntungan dan juga kerugian. Keuntungannya untuk data yang permanen dan sering digunakan pada sistem operasi maupun sistem perangkat keras akan aman diletakkan dalam ROM. Kerugiannya, apabila ada kesalahan data atau adanya perubahan data, sehingga perlu penyisipan. Variasi ROM lainnya adalah Read Most Memory, yang sangat berguna untuk aplikasi operasi pembacaan jauh lebih sering daripada operasi penulisan. Terdapat 3 macam jenis, yaitu EEPROM, EEPROM, dan Flash Memory. EEPROM atau Electronical Erasable Programmable Read Only Memory merupakan memori yang dapat ditulis kapan saja tanpa menghapus isi sebelumnya. EEPROM menggabungkan kelebihan non-volatil dengan fleksibilitas dapat diakses. Koreksi error. Dalam melaksanakan fungsi penyimpanan, memori semikonduktor dimungkinkan mengalami kesalahan, baik kesalahan berat yang biasanya merupakan kerusakan khusus memori maupun kesalahan ringan yang berhubungan data yang disimpan. Kesalahan ringan dapat dikoreksi kembali. Untuk mengadakan koreksi kesalahan data yang disimpan, diperlukan 2 mekanisme, yaitu mekanisme pendeteksian kesalahan dan mekanisme perbaikan kesalahan. Mekanisme pendeteksian kesalahan dengan menambahkan data Word atau bit dengan suatu kode, biasanya bit paritas, sehingga data yang disimpan memiliki panjang instruksi. Kesalahan akan diketahui dengan menganalisa data dan bit variatif tersebut. Mekanisme perbaikan 36 kesalahan yang paling sederhana adalah kode handling. Disk memory. Disk memory berfungsi mempercepat kerja memori sehingga mendekati kecepatan prosesor. Pada saat CPU membaca sebuah word memory, maka dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah word tersebut berada dalam disk memory. Bila ada dalam disk memory, maka dilakukan pengiriman ke CPU. Bila tidak dijumpai, maka dicari dalam memori utama. Selanjutnya, blok yang berisi sejumlah word dikirim ke disk memory dan word yang diminta CPU dikirim ke CPU dari disk memory. Karena fenomena lokalitas referensi, maka blok data diberikan ke dalam disk memory. Terdapat kemungkinan bahwa word-word berikutnya yang berada dalam satu blok akan diakses oleh CPU. Konsep ini yang menjadikan kinerja memori lebih baik. Kapasitas disk menentukan ukuran memori disk sangatlah penting untuk mendongkrak kinerja komputer. Dari segi harga disk sangatlah mahal, tidak seperti memori utama. Semakin besar kapasitas disk, tidak berarti semakin cepat prosesnya. Dengan ukuran besar,
melakukannya sehingga akan memperlambat proses. Kita bisa melihat beberapa merek prosesor di pasaran beberapa waktu lalu. AMD mengeluarkan prosesor K5 dan K6 dengan chip yang besar AMD, tetapi kemudian tidak bagus. Kemudian Intel pernah mengeluarkan prosesor tanpa chip untuk alasan harga yang murah, yaitu seri Intel Celeron pada tahun 1998. Hasil kinerjanya sangat buruk, terutama untuk operasi data besar, floating point, dan 3D. Intel Celeron versi berikutnya sudah ditambah chip sekitar 128 KB. Ukuran blok. Elemen rancangan yang harus diperhatikan lagi adalah ukuran blok. Setelah dijelaskan adanya sifat lokalitas referensi, maka nilai ukuran blok sangatlah penting. Apabila blok berukuran besar, bit transfer cache akan menyebabkan bit ratio mengalami penurunan karena banyak data yang dikirim di sekitar referensi. Tetapi apabila terlalu kecil, dimungkinkan memori yang akan dibutuhkan siswa tidak tercakup. Apabila blok memori besar bit transfer cache, maka akan terjadi pertama, blok-blok yang berukuran lebih besar mengurangi jumlah blok yang menempati cache karena jika sebelumnya akan dibimbing. Yang kedua, dengan meningkatnya ukuran blok, maka jarak setiap word ditambah menjadi lebih jauh dari word yang diminta, sehingga menjadi lebih kecil kemungkinannya digunakan cepat. Jumlah chip terdapat dua macam letak. Berada dalam keping prosesor yang disebut on-chip chip atau chip internal. Kemudian berada di luar chip prosesor yang disebut off-chip chip atau chip eksternal. Chip eksternal, chip internal diletakkan dalam prosesor sehingga tidak memerlukan pas eksternal. Akibatnya, waktu prosesnya akan cepat sekali. Apabila panjang lintasan internal pas prosesor sangat pendek untuk mengakses chip internal. Selanjutnya terdapat perkembangan untuk memisah data dan chip instruksi yang disebut unified state. Keuntungan unified state adalah unified state memiliki bit rate yang tinggi karena telah dibedakan antara informasi data dan informasi instruksi. Hanya sebuah chip saja yang perlu dirancang dan diimplementasikan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.